Shalom semuanya, Tuhan berkati. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik pada sore hari ini. Kita mau angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kita mau memuji Dia karena Dia Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terpuji Engkau, Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita mau berdoa. Dan nanti Pak Hendra mau buka kita dalam doa. Oke, Bapa kami yang berserta dalam sorga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini. Menjelang malam Tuhan, kiranya Engkau berkati, urapi kami satu persatu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, agar kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Biar Roh Kudus juga menyertai
hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi, berkati Tuhan. Dan juga sebentar kami ingin mendengarkannya, usir segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, tolak hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari naikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Mari sebut nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya serahkan kepada Pak Suparjo. Ya, silakan nampaknya Pak Suparjo. Tuhan Yesus berkati. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bagus, mantap. Jelas. Puji Tuhan. Ya, kita satukan hati, datang menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, yang boleh kami sembah, kami kenal di dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Bapa, pada kesempatan pagi, sore hari yang indah ini, kembali anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah kumpulkan kami di dalam ibadah Zoom Family Ministry. Bapa, kami berdoa untuk peralatan yang kami pakai, Engkau berkati, Engkau kuduskan, dijauhkan dari segala hambatan, kiranya Engkau perlancar jaringan internet sehingga dapat menjangkau semua yang ikut di dalam ibadah Zoom saat ini. Bapa, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin mempersiapkan diri, juga Engkau berkati yang tidak dapat bersekutu, Engkau tengok mereka satu persatu, yang ada di dalam kegelapan Engkau beri terang di dalam hatinya, yang ada di dalam kesusahan Engkau hiburkan mereka, yang ada di dalam pergumulan yang dirasa berat Engkau berikan jalan keluar. Karena kami yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus pasti ada jalan yang terbuka, sehingga saudara kami dapat menanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami,
urapi hamba-Mu sehingga firman yang ditaburkan dapat tertanam di dalam hati kami yang paling subur, sehingga dapat bertumbuh berkembang yang pada akhirnya mengesalkan Tuhan untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya kebenaran-Mu saja yang diberitakannya, sehingga iman kami dibangun melalui kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkaryalah di dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga kami dapat melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini yaitu disiplin rohani. Disiplin rohani. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu artinya latihan batin dan watak supaya mentaati tata tertib, juga berarti kepatuhan pada aturan. Jadi sangat jelas disiplin adalah latihan batin dan watak supaya mentaati tata tertib, kepatuhan pada aturan. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita, orang Kristen, yaitu harus hidup di dalam kedisiplinan rohani. Disiplin ini harus dipaksakan, tidak bisa dibiarkan. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Allah Bapa sangat mengasihi orang-orang yang memiliki nilai-nilai luhur di dalam dirinya, namun sangat membenci orang yang memiliki nafsu rendah. Karena itu satu hal yang harus kita tentukan di dalam kehidupan ini, kita harus datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, dan oleh Roh-Nya yang kudus, diam di dalam hati kita, memampukan kita untuk hidup di dalam kedisiplinan. Karena Roh Kudus diam di dalam hati kita, berbaur dengan Roh kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dengan kedisiplinan inilah kita semakin dibentuk dan akhirnya serupa dengan Kristus. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Luar biasa Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus juga setiap kita agar kita menjadi penurut teladan Allah di dalam kehidupan ini. Dan ini harus kita lakukan terus-menerus, bukan hanya satu kali tetapi terus-menerus di dalam kehidupan ini. Sehingga kehidupan kita menjadi garam dan terang, bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita, menjadikan suasana di sekitar kita menjadi enak, menjadi sedap. Kita dapat menerangi setiap orang yang ada di dalam kegelapan. Apa yang kita lakukan ini karena semua pimpinan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa pimpinan Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan selalu mencari orang yang rindu untuk menjadi alat-alatnya, menjadi reflektornya Kristus. Tuhan mau agar setiap kita orang percaya menjadi alatnya untuk membawa kedamaian, untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Dan inilah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita di Family Ministry ini, di mana kita harus saling menasihati, saling mengingatkan bahwa anugerah Tuhan itu dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Hanya dua perkara yang diminta oleh Tuhan Yesus, yaitu percaya dengan segenap hati dan setia sampai mati. Hanya dua perkara ini, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus kali kedua yang dicari adalah iman. Adakah ia mendapati iman di bumi? Juga kalau setia, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kedisiplinan ini harus selalu kita lakukan di dalam kehidupan ini, agar kita dapat menjadi alat-alatnya Tuhan. Alat kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Tanpa dilatih kedisiplinan ini, maka kita akan gugur. Kita akan enak, kita akan senang di zona nyaman.
Karena itu kita harus berani, harus dipaksakan ini, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita disiplin rohani, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kita bukan mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Sehingga orang akan melihat, ternyata orang-orang Kristen itu walaupun disakiti, walaupun diejek, walaupun dicela, walaupun dianiaya, tetap mendoakan orang yang menganiaya kita. Karena itu bentuk ujian bagi setiap kita, bahwa penganiayaan, penderitaan itu bukan hukuman dari Tuhan, tetapi itu adalah salah satu wujud kasih karunia Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, itu adalah kasih karunia pada Tuhan. Luar biasa. Di sini kita diajarkan untuk memiliki kedisiplinan rohani. Nah, misal dari setelah saya dilahirkan kembali, saya diajar oleh Abdi Satrio, yaitu kateksasi itu untuk selalu kedisiplinannya harus ditanamkan sejak kecil. Karena itu anak-anak kita juga harus ditanamkan sejak dari kecil agar anak-anak kita memiliki kedisiplinan rohani. Jangan sampai kita mengabaikan ini. Karena dengan kedisiplinan rohani ini kita akan dibentuk menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita akan menyenangkan hati Bapa di surga. Contoh di Alkitab yang tidak memiliki kedisiplinan rohani, yang pertama adalah Yudas. Yudas tidak memiliki kedisiplinan rohani, bahkan dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Apakah Yudas menikmati hasil itu? Tidak. Justru dia akhirnya mengakhiri hidupnya. Dia memang menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Dia tidak kembali kepada Tuhan. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini seperti yang kemarin diperbincangkan, memang Yudas itu sudah dinubuatkan dari nabi-nabi bahwa seseorang akan mengkhianati dia. Itu memang kedaulatan Tuhan. Beda dengan Petrus. Petrus juga tidak disiplin rohani. Tetapi satu hal, Petrus dipilih Tuhan, bahkan Tuhan Yesus mendoakan Petrus. Ada perbedaan antara Yudas dan Petrus ini. Kalau Yudas tidak mau bertobat, dia sama-sama menyesal tetapi tidak bertobat. Petrus menyesal tetapi dan bertobat, akhirnya dipulihkan. Ya, Petrus menyangkal 3 kali, berarti dia kehilangan hak. Karena setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, maka aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Artinya Petrus sudah kehilangan hak untuk menikmati hidup bersama dengan Bapa di surga. Kenapa? Dia sudah menyangkal. Tetapi Tuhan doakan. Tuhan pulihkan. Dan akhirnya Petrus betul-betul dipulihkan. Ketika dia menyangkal 3 kali, dia ditanya tentang kasihnya juga 3 kali oleh Tuhan Yesus. Jadi impas dan dipulihkan. Mana saat engkau muda, engkau mengikat pinggangmu kemana engkau pergi sesuka hatimu. Tetapi saat engkau tua, maka engkau akan, kakimu akan diikat dan engkau akan mati. Seperti yang dialami Tuhan Yesus. Apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus terjadi. Akhirnya Petrus pun menjadi martir Tuhan dengan disalib, tetapi kepalanya di bawah. Dia tidak tidak rela, dia tidak mau kalau dia disalib seperti Tuhan Yesus, tapi dia disalib dengan kepala di bawah. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Setelah dipulihkan, kedisiplinan Rasul Petrus ini begitu sangat luar biasa. Sekali berubah 3.000 jiwa diselamatkan. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita. Kita contoh dari Yudas, dia kecewa, menyesal, tetapi tidak bertobat. Beda dengan Petrus, dia bertobat sehingga Tuhan Yesus pulihkan. Nah, itu yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan. Kedisiplinan itu harus dilatih terus-menerus sejak dari kecil. Sejak lahir kembali, saya itu dididik oleh Pak Budi Satrio almarhum. Waktu di kateksasi, pokoknya Pak Tarjo harus disiplin, karena ini penting. Kalau tidak disiplin, kita akan senang tinggal di zona nyaman.
kedisiplinan ini harus dipaksakan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kenapa? Kalau kita biarkan, kita akan menikmati dengan sukacita. Toh aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, aku sudah dibaptis, aku sudah dikuduskan, namaku sudah ditulis di dalam kitab kehidupan. Kalau aku mati nanti masuk surga. Bukan seperti itu, saudaraku. Harus kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam setiap kehidupan ini. Kita menjadi pendengar firman Tuhan, tidak untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Itu yang akan diperhatikan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita melupakan ini. Kedisiplinan ini dituntut bagi setiap kita orang percaya. Kalau kita mau menikmati hidup kekal di dalam kerajaan surga, kita harus memiliki kedisiplinan ini. Karena tanpa kedisiplinan seperti Yudas mengakhiri hidupnya. Tetapi kita belajar terus-menerus apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita semakin bersinar, semakin menjadi garam, menjadi terang. Itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Jangan kita enak-enak di rumah, tetapi kita harus berani untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan mencari orang yang mau, bukan orang yang mampu. Banyak orang yang mampu, tetapi tidak mau melayani. Ketika kita melayani, Tuhan pasti akan memperlengkapi setiap kita. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Kalau kita yang malu, sesungguhnya bukan kita yang malu, tetapi Tuhan Yesus yang malu. Karena Tuhan memperlengkapi kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti perlengkapi. Contohnya sangat jelas, bahwa ini yang sudah saya alami ketika saya melayani di Lembah Code 10 tahun, dari 2001 sampai 2011, Tuhan promosikan melalui radio. Itu bukan karena kehebatan saya, tetapi karena anugerah Tuhan yang oleh Roh-Nya yang kudus di dalam hati saya ini, yang memampukan saya untuk menyampaikan kabar baik dari Jogja melalui Radio Sasandu bersama Pendeta Sukamdi dan Evangelis David Sunarandoko. Ini sangat luar biasa mengenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita memiliki kedisiplinan kerohanian di dalam kehidupan ini. Kita harus latih terus, latihan batin dan watak supaya mentaati tata tertib, mematuhi aturan yang ada. Kita harus memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk menikmati kehidupan yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memiliki disiplin rohani ini yang sangat penting, yang harus kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita harus rajin-rajin membaca Alkitab di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi yang pertama, kita harus rajin-rajin membaca Alkitab siang dan malam. Sini Yosua ketika menggantikan Musa, Tuhan sendiri yang memerintahkan, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati menurut segala yang tertulis di dalamnya. Supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Keberuntungan kita, keberhasilan kita bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kuat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kita, yang memampukan kita untuk selalu membaca firman Tuhan. Ingat saudaraku, segala tulisan yang direkam Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi ini yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Jangan lupa kita selalu rajin-rajin membaca Alkitab ini. Ini yang memberi pencerahan bagi setiap kita. Walaupun saya bukan dari sekolah teologi, tetapi karena rajin membaca Alkitab inilah Tuhan beri pewahyuan demi pewahyuan. Dan itulah yang saya rasakan sampai saat ini. Kan saya selalu melatih diri saya membaca Alkitab. Saya renungkan bangun tidur pagi, kemudian memuji memuliakan Tuhan, berdoa dan membaca Alkitab. Ini yang memberi pencerahan bagi setiap kita.
Jadi kita berteologi secara langsung dari Alkitab ini. Dan Roh Kudus yang memberikan pencerahan itu. Pewahyuan demi pewahyuan Tuhan berikan kepada setiap kita yang mau rajin membaca Alkitab. Jangan cari alasan, tidak ada waktu untuk membaca Alkitab. Wah Pak Tajo, gimana saya membaca Alkitab? Mau saya aja nggak bisa membaca. Kalau kita tidak bisa membaca, kita mendengarkan firman Tuhan. Baik melalui radio, baik melalui televisi, maupun YouTube. Sekarang banyak khotbah-khotbah. Itu yang harus kita dengarkan terus-menerus. Kenapa? Yang disebut berbagi bukan hanya yang membaca, yang mendengar pun mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi yang disebut berbahagia bukan hanya orang yang membaca saja, tetapi yang mendengarkan itu akan disebut berbahagia. Karena itu jangan cari alasan untuk tidak membaca firman Tuhan, untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita harus melatih diri kita terus untuk selalu belajar firman Tuhan. Karena di dalamnya kita akan mengerti segala kebenaran firman Tuhan ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Agar setiap orang hidup di dalam terang ilahi, dapat menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Sadarlah saudaraku, hanya dengan kita rajin membaca firman Tuhan inilah kita akan mendapatkan pewahyuan demi pewahyuan. Ini yang sudah saya alami beberapa tahun yang lalu sampai saat ini. Di sini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Luar biasa. Kitab suci inilah, Alkitab inilah yang memberi pencerahan bagi setiap kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 ini sungguh menguatkan kita. Bukan hanya di Yosua 1 ayat 8 tadi, tapi di sini dilengkapi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita memiliki disiplin rohani? Yang kedua, kita harus saling mengasihi. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Sangat luar biasa. Dan ingatkan kepada setiap kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab adalah kasih. Allah adalah kasih. Bukti kalau kita tidak dapat mengasihi, kita tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Kalau ada orang yang percaya, aku mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudaranya, ia berdusta. Karena barang siapa tidak mengasihi yang saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi sangat jelas Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, kasih itu harus diwujud nyatakan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas ke sehari. Karena Allah adalah kasih. Karena itu kita harus hidup kasih. Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Hukum kasih itu sangat luar biasa. Seluruh hukum Taurat itu hanya diringkas menjadi hukum kasih. Karena itu kalau kita tidak dapat melakukan kasih, kenapa? Segala sesuatu yang kita lakukan jika tanpa kasih adalah sia-sia. Ingat saudaraku, semua yang kita lakukan jika tanpa kasih, semua adalah sia-sia. Karena itu kita harus belajar disiplin itu terus-menerus sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Jangan kita berhenti hanya sampai di sini. Jangan sampai kita hanya puas sampai di sini, tapi terus belajar disiplin rohani ini sehingga kita semakin cemerlang di hadapan Bapa di surga. Kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih adalah sia-sia. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita memiliki disiplin rohani? Kita harus hidup di dalam pertobatan. Lukas pasal 3 ayat 8 dan 9. Lukas 3 ayat 8 dan 9. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan
Dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Karena itu, saudaraku yang kekasih, kita harus selalu hidup di dalam pertobatan terus-menerus. Bukan pertobatan tomat, sekarang tobat, besok kumat. Bukan pertobatan tumingse, tobat minggu Senin kepala lagi. Tidak, saudara. Pertobatan itu terus-menerus. Karena kita sadar sebagai manusia, kita seringkali jatuh dalam dosa. Maka segera kita sadar minta ampun pada Tuhan. Bertobat itu artinya mengalami pembaharuan pikiran dan menyesali yang lampau. Kemudian berbalik kepada Bapa di surga. Dengan segala aspek kehidupan yang ada, dan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Karena itu hidup di dalam pertobatan itu sangat penting. Karena sadar atau tidak, manusia duniawi kita sering jatuh dalam dosa. Karena itu kita harus selalu bertobat terus-menerus. Kalau kita bertobat terus-menerus, maka kita akan memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipikirkanlah semuanya itu. Kita harus memberikan perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Itu bentuk pertobatan kita, saudaraku. Kita bukan lagi menuruti keinginan daging kita, tetapi kita menurut kehendak Bapa di surga. Yang oleh rohnya yang kudus, yang diam di dalam hati kita, yang memampukan kita untuk selalu hidup di dalam pertobatan terus-menerus. Sadar, saudaraku, bahwa inilah yang harus kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan ini. Karena godaan semakin dekat, semakin banyak. Semakin kita dekat dengan Tuhan, godaan dari iblis itu semakin gencar-gencarnya. Kalau kita tidak waspada, kita tidak hidup dalam pertobatan terus-menerus, maka kita akan mudah terjebak oleh tipuan iblis. Ingat, saudaraku, iblis tidak senang kalau manusia itu diselamatkan. Iblis tidak senang kalau manusia itu berdamai satu dengan yang lainnya, apalagi berdamai dengan Bapa di surga. Iblis tidak suka kalau manusia itu rukun satu dengan yang lainnya. Iblis ingin selalu mencari kelemahan kita, mencari celah bagi setiap kita. Kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, maka kita akan ditelan oleh iblis. Karena iblis itu bagaikan singa yang mengaum-aum, yang mengitari setiap kita. Kalau kita terlena, maka kita akan ditelannya, kita akan diluluhnya. Karena itu kita harus lawan iblis dengan kita selalu tunduk di kaki Tuhan. Kita lawan iblis, dan iblis akan lari daripada setiap kita. Karena itu saat ini kita diingatkan hidup di dalam kedisiplinan rohani. Nah, kesimpulan kita pada sore hari ini dengan tema disiplin rohani. Disiplin rohani di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, latihan batin dan watak supaya mentaati tata tertib, kepatuhan pada aturan. Jangan lagi kita hidup semau gue. Karena saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya sudah dibaptis, saya sudah dikuduskan, nama saya sudah ditulis di dalam kitab kehidupan, kalau mati nanti mau surga. Bukan itu saja, saudaraku. Kita harus selalu disiplin, mendisiplin kerohanian kita. Jangan kita enak-enakan. Kalau orang Jawa bilang itu, wis pokoknya patok bangkrong, aku wis percaya marang Gusti Yesus, aku wis disucekke, jenengku wis ditulis nang buku kauripan, sesudah mati masuk surga. Terus hidupnya semau gue, tidak bisa, saudaraku. Kita harus selalu hidup di dalam kekudusan yang terus-menerus. Kalau kita tidak latih kedisiplinan ini, kita akan hidup semau gue, mau seenaknya sendiri. Apalagi kita yang mempunyai jabatan yang tinggi, bahkan derajat yang tinggi, seringkali kita meremehkan yang namanya disiplin. Mulai saat ini kita harus rajin-rajin untuk melatih diri kita untuk lebih disiplin lagi, baik di dalam kehidupan
bermasyarakat, baik di dalam keluarga, itu yang terutama di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita terlena, saudaraku. Karena keterlenaan ini membuat kita lupa untuk membaca firman Tuhan. Kita lupa untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kita lupa untuk memberitakan kabar baik. Kalau kita disiplin terus-menerus, maka kehidupan kita akan menjadi garam, menjadi terang, dapat dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya kita memiliki disiplin rohani? Yang pertama, kita harus rajin-rajin membaca Alkitab. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yang kedua, kita harus saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 20. Dan yang ketiga, kita harus hidup dalam pertobatan. Lukas 3 ayat 8 dan 9. Dengan melakukan ketiga ini, percayalah saudaraku, kita akan semakin kuat, semakin kokoh, tidak mudah tergoyah oleh apapun juga. Iblis tidak akan berani mendekati kita kalau kita selalu rajin-rajin membaca Alkitab. Kita rajin membaca Alkitab berarti kita tunduk di kaki Tuhan. Dan kita terus lawan iblis. Maka tipu muslihat iblis dan panah-panah api si jahat akan menjauh dari kita. Percayalah, bukan kita yang mampu, tetapi Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Jangan kita berhenti sampai di sini. Kita harus terus latih kedisiplinan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati, datang di dalam doa. Kembali anak-anakmu datang mendapat diratmu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih telah mengingatkan kepada setiap kami agar kami memiliki kedisiplinan rohani yang tinggi. Karena dengan kedisiplinan rohani yang tinggi, kami dapat melawan tipu muslihat iblis dan panah-panah api si jahat. Sehingga kami menjadi garam, menjadi terang, seperti yang Kau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Ajar setiap kami ya Bapa untuk rajin-rajin membaca Alkitab. Ajar setiap kami ya Bapa untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ajar setiap kami ya Bapa untuk selalu hidup di dalam pertobatan. Karena dengan melakukan ketiga hal ini, Engkau pasti akan membentengi setiap kami dan Engkau layakkan kami untuk masuk di dalam kerajaan-Mu, di dalam kehidupan di surga. Terima kasih Bapa. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk kampanye Bapak Sutarjo, luar biasa ya. Memang kita ini harus memiliki kedisiplinan ya dalam kerohanian kita. Seperti hari ini yang hadir ya, ini satu bukti kita disiplin ya kerohanian kita. Karena kita selalu, saya pernah terus ucapkan ya, di Keluaran 19 ayat 5, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena Akulah yang punya di bumi dan di surga. Itu kata firman. Amin. Amin. Ya. Amin. Saya bukan orang yang pintar dulu sekolah ya, untuk menghafal ya. Tapi kalau kita punya kedisiplinan rohani, itu otomatis firman Tuhan itu nempel di dalam setiap pola pikir kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan jatuh ya, jatuh ke lubang yang sama lagi, yaitu dosa ya. Malas ke gereja, malas bersekutu ya. Itu yang repot jadi anak Tuhan kalau seperti itu. Dan itu akan mendukakan hati Tuhan. Ya, saya selalu ingat perkataan Pak Manis itu. Apa sih tujuan anak-anak Tuhan? Cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Bisa nggak kita setiap hari menyenangkan hati Tuhan? Bangun pagi nyari apa dulu? Nyari handphone, nyari minuman, kopi, nyari nasi uduk, ketiau, bubur ayam. Ya, cari dulu sumbernya. Amin. Ya, saya lagi ada
bikin satu tema khotbah ya, yaitu tentang doa. Nanti saya akan bawakan ya tentang doa. Gimana kita bisa berdoa dan Tuhan itu dengar. Dan dia pasti akan tidak tutup telinganya. Kalau kita doanya sungguh-sungguh. Ya. Banyak orang doanya main-main. Kalau ada perlunya mau berdoa. Kalau lagi enjoy, ya apa itu banyak kepeng ya. Wah, lupa sama Tuhan. Tapi di family ministry nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Itu di Mazmur 103 ayat 2. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, sampai hari ini loh, kita masih boleh ada, masih hidup, masih bernapas. Ya, masih bisa mendengar suara Tuhan lagi melalui hambanya, yaitu firman Tuhan. Amin. Miliki kesukaan beribadah, kesukaan memuji, menyembah Tuhan. Ya. Saya salut juga sama Bu Messi dia. Sekalipun suaranya serak, ada batuk, tapi kalau nggak ada, saya siap untuk memuji Tuhan. Itu loh, itu kedisiplinan rohani. Amin. Ya, tadi saya juga diskusi sama Pak Sutarjo ya. Hari Jumat nggak ada nih yang jadi WL nih di FM. Pak Sutarjo hari apa yang bisa off? Yang nggak ada ini. Jumat ya udah kita pantek Pak Sutarjo setiap hari Jumat WL di Family Ministry. Amin. Beri kemuliaan dulu. Luar biasa ya. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang setia. Ya. Karena Tuhan Yesus itu terlalu setia buat kita sampai hari ini. Kita masih ada, masih hidup, masih sehat. Amin. Ya, nanti hari Selasa nih, ya karena Bu Adeline nggak pernah tampil lagi, nggak mau lagi jadi WL, saya mau Bu Mikal atau Bu Biona nih, komitmen. Saya mau mingguan, hari Selasa, WL, saya siap. Jika berhalangan langsung beri kabar. Bisa ada serep-serepnya di FM, tapi kita komitmen dulu. Amin. Yuk kita komitmen. Orang yang komitmen itu diberkati Tuhan. Amin. Percaya deh. Saya selalu katakan kita harus komitmen. Komitmen itu satu bukti kesetiaan kita, ketaatan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ingat Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kulakukan untuk Tuhan. Amin. Jangan bilang untuk FM, untuk Komingguan, untuk Pak Hendra. Jangan. Untuk Tuhan Yesus. Amin. Itu yang terutama. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Lakukan ya, dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus tahu loh hati kita yang sungguh-sungguh atau yang setengah-setengah atau yang main-main. Nah ini yang repot, main-main ya. Suka-sukanya aku Tuhan. Nah ini jangan. Jadi miliki kesukaan Tuhan. Amin. Yang selalu mau berdoa, yang selalu mau mencari kehendak Tuhan, dan yang mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Ya. Kita diberi usia pasti yang lanjut usia jika kita mau setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati Pak Sutarjo yang luar biasa ya. Saya lihat kesetiaan Pak Sutarjo itu dijamin murni di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan pakai terus Pak Sutarjo. Anak mantunya juga pasti akan diberkati, terlebih lagi cucunya. Amin. 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 Untuk hambanya Pak Sutarjo, boleh doa syafaat, mungkin nanti buat doa syafaat Bu Mikal ya, untuk kita semua ya, doa syafaat ya. Kita akan melihat ibadah besok, yang melayani besok, silakan ditampilkan. Besok yang akan melayani adalah Bapak Pendeta Dodi Menat. Hari ini nggak hadir ya hambanya ya. Kita akan diberkati besok ibadahnya oleh hambanya Pendeta Dodi Menat ya. 3 tenda 4 dimensi. Wah ini temanya luar biasa ini, unik ya. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita diberkati. Seperti hari ini kita diberkati tentang kedisiplinan rohani kita. Seperti apa?
lakukan yang terbaik, lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus pasti disenangkan oleh perbuatan kita yang sungguh-sungguh, yaitu ibadah sungguh-sungguh, bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan taati firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan satu pujian, Bu Messi, boleh satu pujian kembali, nanti doa cepat Bu Mika. Ya, puji Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Kita katakan Bapa Engkau sungguh baik. Karena benar Dia cuma Bapa yang baik dan amat baik dan sangat baik dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Apa ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari naikkan pujian ini dari pertama, karena Dia Bapa yang baik. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena Bapa kita yang baik dan sangat baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan besar setia-Mu. Besar setia, besar setia-Mu. Besar setia. Sekali lagi katakan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Silakan Ibu Mika untuk doa.
Ya, silakan Bu Mika. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu menaikkan ucapan syukur kami ya Bapa pada sore hari ini, di mana kami boleh menikmati lawatan Tuhan lewat puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa, menjadi dupa yang wangi, yang harum di hadapan Engkau. Dan setiap kami yang telah memuji, memuliakan Engkau, kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terlebih dari itu Tuhan, pada sore hari ini, kami juga telah bersama-sama menikmati makanan yang lezat, yaitu kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Sutarjo. Apa yang telah disampaikan, isi hati-Mu Tuhan bagi kami semua. Kami percaya bahwa tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang telah membuat dia untuk berbicara tentang Engkau Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan pada sore hari ini, kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan boleh percayakan. Di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan boleh percayakan, Tuhan pakai dan urapi senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati cucu-cucunya, berkati apa yang menjadi pergumulan, apa yang dingin-dingini hatinya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah perjalanan kehidupan hamba-Mu ini. Semakin hari Tuhan, dalam urapan kuasa-Mu Tuhan, dia boleh menjumpai banyak jiwa dan membawa setiap jiwa itu untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terlebih ya Tuhan di dalam kerinduannya untuk memberi diri dalam melayani Engkau melalui penginjilan pribadi. Biarlah Tuhan Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan, memperluas ladangnya, memperluas wilayahnya Tuhan. Dan Engkau Tuhan mempertemukan jiwa-jiwa yang siap dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan, bersama Bapak Hendra Winata. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam panggilannya melalui lingsum yang disediakan bagi kami bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman, untuk menikmati kesaksian, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati puji-pujian. Biarlah hamba-Mu ini diberkati, dipelihara oleh Tuhan, secara khusus di tengah-tengah pergumulan kehidupan hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan, untuk pergumulan kesehatannya. Kami bersepakat di dalam doa pada sore hari ini, kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, yang tak terbatas, senantiasa berlimpah-limpah mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan. Biarlah di tengah-tengah pelayanan boleh Tuhan percayakan, semakin dia mengalami kasih karunia Tuhan, semakin dia menikmati lawatan Tuhan, semakin dia melihat mujizat Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Kalau boleh hari ini ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati cucunya, berkati sumber-sumber mata pencaharian mereka, sehingga hari lepas hari, di sanalah mereka bisa melihat bagaimana Allah yang tak terbatas itu bekerja di dalam kehidupan mereka. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hendra Winata, biarlah Tuhan senantiasa memelihara hamba-Mu ini Tuhan, di dalam segala kesetiaannya, terpanggil dengan rela melayani Engkau. Tuhan sudah memperhitungkan, memberkati seluruh keluarganya, memberkati seluruh pekerjaan anak-anaknya, memberkati seluruh usahanya Tuhan. Semua sumber penghasilannya diberkati oleh Tuhan. Setiap kami Tuhan, pada sore hari ini, hamba-Mu Bapak Ibu Pendeta Messi yang Tuhan sudah pakai melayani kami melalui pemimpin pujian, urapan kuasa-Mu senantiasa mengalir, beri kekuatan kesehatan di dalam tugas dan tanggung jawab yang boleh dia kerjakan. Bahkan ada banyak pintu-pintu terbuka untuk hamba-Mu ini boleh melayani. Amen. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amen. Semua karena kebesaran Tuhan di dalam kehidupan. Amen. Dia memiliki kerelaan menjadi seorang hamba, melayani Engkau dengan penuh sukacita. Maka dari tempat-Mu yang maha tinggi, terbuka kirbat-Mu, mengalir Amen. berkat Amen. sukacita, mengalir berkat damai sejahtera, mengalir Tuhan, berkat materi pun Amen. menyertai kehidupan Amen. hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati putranya Tuhan, di Amen. dalam
pekerjaan mereka, memberkati cucu-cucunya, memberkati apa yang menjadi pergumulan mereka. Sukacita yang besar mereka boleh saksikan bagaimana penyertaan Allah di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu ini. Sungguh luar biasa, Allah itu Amen. hebat, Allah itu dahsyat, Allah itu luar Amen. biasa dan tak Amen. terbatas. Mereka telah melihat karya Allah di tengah-tengah Amen. kehidupan mereka, dan biarlah keluarga ini boleh menjadi keteladanan bagi kami semua sebagai Amen. hamba-hamba-Mu, melihat bahwa benar setiap orang yang hanya mencari Engkau, mengandalkan Engkau, rela melayani Engkau, memberi diri tanpa berhitung, maka Tuhan senantiasa memperhitungkan lebih dari Amen. apa yang kerjakan. Dan itu terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini. Bagi kami semua pada sore hari ini yang terpanggil dalam ibadah Zoom pada sore hari ini, berkat-Mu mengalir dalam setiap bahtera rumah tangga kami, dalam setiap pelayanan yang Tuhan boleh percayakan. Dan kami berdoa, jika ada sore hari ini yang hadir di dalam keadaan tubuh yang lemah, biarlah Tuhan Engkau sentuh tubuh mereka dan sembuhkan mereka dan lepaskan mereka dari segala sakit penyakit. Jika ada yang sedang bergumul oleh karena pekerjaan, Tuhanlah adalah pintu, maka Tuhan juga akan membukakan bagi mereka sehingga mereka mendapatkan pekerjaan dan sumber penghasilan. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu jika ada yang sedang bergumul untuk usaha, biarlah Tuhan sendiri ada di tengah-tengah kehidupan mereka, untuk mereka memiliki waktu untuk terus datang kepada Tuhan, sehingga mereka tidak memiliki kekhawatiran, tetapi mereka memiliki kekuatan roh untuk percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah mengatur dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan di dalam tangan kasih-Mu apabila ada hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul di tengah-tengah pelayanan mereka yang Tuhan percayakan, di tengah-tengah jemaat. Biarlah Tuhan turun tangan menolong setiap hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih. Demikian halnya kalau ada yang sedang bergumul di dalam kekurangan, di tengah-tengah kehidupan perjalanan pelayanan, Tuhan menolong mereka. Tuhan mencukupi kebutuhan mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak. Dan pada sore hari ini kami sepakat berdoa membawa bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati presiden dan wakil presiden, memberkati aparat keamanan, memberkati kesejahteraan untuk ekonomi bangsa dan negara kami. Setiap saat seluruh umat Tuhan selalu berdoa, memohon penyertaan Tuhan, agar Engkau yang mengendalikan Tuhan, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati ekonomi bangsa dan negara kami Tuhan. Dan sampai hari ini kami menikmati bagaimana kesejahteraan itu terjadi atas bangsa Indonesia. Terima kasih di tengah-tengah tahun politik Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau anugerahkan keamanan bagi bangsa kami ini, sehingga semua yang diagendakan di dalam pemilihan, biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan untuk beberapa negara lainnya yang kami dengar, secara khusus di India, di Manipur Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa ulurkan tangan-Mu, bahwa ada satu tempat di sana mereka sedang mengalami Tuhan, aniaya dari orang-orang Pakistan Tuhan, menekan mereka. Biarlah Tuhan menolong anak-anak Tuhan yang di sana sedang mengalami aniaya. Tuhan menolong mereka, mendengar suara mereka, mendengar seruan mereka, dan mendengar seruan kami pada sore hari ini. Tangan Tuhan yang tak terbatas itu menolong mereka, melepaskan mereka, dan memberi mereka damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bawa seluruh kehidupan kami dan pergumulan kami letakkan di dalam tangan kasih-Mu yang penuh kuasa, dan biarlah doa syafaat kami ini disempurnakan oleh Engkau melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku, kepada-Mu kami semua percaya.
Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semuanya, dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bantu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Gembala. Mungkin kalau Ibu itu bisa, biar Ibu Biona aja gantian. Ibu Biona bisa? Tadi ada di chat Bu Biona mungkin Oh, Lagi kurang sehat Bu kurang Pionanya, sehat. Pak Jon. Waduh. ada di chat. Ya tadi Oh, udah iya. chat. Kemarin Apa Pak Pak Joni? Kita orang nggak bosan. Pak Joni ini mantap. Pak Joni. Dan besok Oke. izin. Oh, iya besok izin saya. Iya, makanya sekarang Pak Joni. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maaf saya tadi terlambat masuk. Tapi sudah saya ikuti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sutarjo. Shalom Pak Sutarjo. Terima kasih.